Bapak Ibu, kita tahu bahwa menjadi pemimpin itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, karena maju dan mundurnya sebuah perusahaan diyakini adalah andil dari bagaimana kemampuan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, Widya Iswara yang memfasilitasi mata pelatihan kepemimpinan transformasional? Alhamdulillah ya, sehat. Bapak Ibu, saya kenalkan, nama saya Dwi Eka Haryani. Saya biasa disapa Ibu Eka, atau yang lebih ngetren adalah Ibu Syahrini. Just kidding. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit gambaran-gambaran kaitannya dengan tugas pengiriman video ini. Apa yang akan saya lakukan nanti kalau saya akan mengajarkan mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu, kita tahu bahwa menjadi pemimpin itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, karena maju dan mundurnya sebuah perusahaan diyakini adalah andil dari bagaimana kemampuan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Dan untuk memberikan mata pelatihan kepemimpinan transformasional kepada para peserta, tentu dibutuhkan metode-metode yang menyenangkan sehingga mereka bisa paham dan menjadi inspirasi. Kemudian mereka bisa praktekkan, implementasikan ke organisasi mereka masing-masing, sehingga tujuan akhir dari pelatihan ini, yaitu organisasi yang berkinerja tinggi, bisa tercapai. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu kita harus melakukan persiapan. Apa saja persiapannya? Persiapannya tentu kita melakukan mapping peserta. Kita tahu peserta kita dari mana, untuk apa? Tujuannya supaya ketika para peserta kita sudah mengetahui, akan lebih memudahkan kita memberikan contoh-contoh yang ada kaitannya dengan peserta, sehingga mereka akan lebih mudeng, lebih gampang untuk mengerti. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa kita juga harus mempersiapkan RBPMP, kemudian RP, lalu kemudian bahan tayang, dan kemudian ada summary, dan yang terakhir adalah soal-soal evaluasi, karena 15% peserta akan mendapatkan nilai dari evaluasi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung masuk yang kedua, yaitu bagaimana cara mengajar kita, cara mengajar kepemimpinan transformasional. Seperti biasa, sebelum masuk kelas, tentu kita semua akan menyapa peserta, lalu kemudian kita berikan senyum yang manis banget kepada mereka, lalu kemudian kita memperkenalkan diri, ada yel-yel kalau memang kita menginginkan itu, kita membangun bonding dengan peserta. Apa yang harus kita berikan lagi Bapak Ibu? Yang selanjutnya adalah kita menjelaskan tujuan kita belajar, tujuan kita berada di ruangan ini, apa manfaatnya bagiku. Apa sih manfaat Bapak Ibu berada di dalam ruangan ini? Tentu menjadi pemimpin transformasional yang tujuan akhirnya adalah pemimpin berkinerja tinggi yang ditransferkan ke organisasi. Tujuan yang lebih simpel adalah Bapak Ibu nanti akan mampu membuat aksi perubahan jauh lebih baik, karena Bapak Ibu telah menyadari dengan benar bagaimana tugas seorang pemimpin perubahan. Jangan lupa kita juga menjelaskan tentang indikator keberhasilan, di mana peserta mampu menjelaskan konsep dasar pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan. Bagaimana ciri-ciri, bagaimana prinsip-prinsip pimpinan, kepemimpinan, dan pemimpin. Kemudian juga ada materi di mana peserta mampu mengurai teknik-teknik coaching dan mentoring. Nanti akan mereka juga mampu kaitkan dengan pandangan para ahli. Dan yang paling terakhir, tujuan pembelajaran mereka juga adalah mereka
mampu untuk melakukan simulasi bagaimana cara menjadi pemimpin transformasional, melakukan coaching kepada peserta atau kepada bawahannya. Karena bagaimanapun salah satu ciri dari pemimpin transformasional adalah kemampuan untuk memberdayakan SDM, memberdayakan staf-stafnya. Apalagi Bapak Ibu yang harus kita siapkan pada saat sesi awal. Kita katakan kepada peserta, kita mengaitkan kepada peserta antara satu agenda dengan agenda yang lain. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Supaya mereka tahu dengan jelas manfaatnya apa. Kita katakan Bapak Ibu sudah mendapatkan pembelajaran pertama tentang kepemimpinan Pancasila dikaitkan dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ada dalam diri Bapak Ibu, bagaimana kepemimpinan transformasional itu dikaitkan dengan kepemimpinan Pancasila dan bela negara yang kita implementasikan dalam tugas fungsi kita sebagai ASN. Kemudian juga untuk menjadi pemimpin transformasional kita butuh jejaring kerja. Kita butuh orang lain untuk melakukan atau membuat organisasi berkinerja tinggi. Kompetensi selanjutnya juga mereka harus miliki bagaimana kemampuan untuk melakukan manajemen perubahan dengan melakukan inovasi-inovasi, kepemimpinan digital dan sebagainya, sehingga para peserta paham apa yang akan mereka lakukan ketika mereka akan menjadi pemimpin transformasional di tempat kerjanya, dan skop yang paling kecil mampu melakukan aksi perubahan proyek atau laporan aksi perubahan. Sesudah mereka memiliki gambaran yang jelas, maka kita masuk ke bagian inti. Kami akan berikan atau saya akan berikan sebotol aqua. Kemudian saya akan tanyakan kepada peserta, Bapak Ibu, ini adalah botol, apakah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat? Pasti jawaban mereka akan berikan. Kemudian saya akan memutarkan film. Jadi metode pertama adalah ceramah, yang kedua adalah memutarkan film kaitannya dengan dokter sampah. Kemudian saya akan memberikan umpan balik kepada peserta, apa yang bisa Anda ambil dari film tersebut. Bagaimana kepemimpinan dari seorang dokter yang memanfaatkan sampah sehingga sampah menjadi berguna. Sesudah itu peserta akan melakukan diskusi dan memberikan pandangan menurut mereka kepemimpinan itu seperti apa, kepemimpinan transformasional itu seperti apa. Mereka akan memberikan pandangan-pandangan menurut mereka, lalu kemudian kita kaitkan. Lalu kemudian saya juga akan memutarkan sebuah film tentang seorang profesor yang menginspirasi bagi para mahasiswanya ketika sang profesor menanyakan kepada para pesertanya, kelas, saya ingin menanyakan kepada Anda, siapakah pemimpin yang paling terkenal saat ini, yang paling banyak Anda ketahui, yang paling inspirasi, pemimpin yang bisa membuat dunia ini berubah? Mereka menyebutkan ada Mother Teresa, kemudian ada juga mereka sebutkan macam-macam, ya. Aduh, ini kecamatan hidungnya pesek ini. Kita lanjut ya, sampai di mana tadi. Nah, setelah mereka menyebutkan menurut mereka mungkin versinya mereka, kemudian sang profesor akan bertanya lagi. Sekarang saya akan berikan benda ini. Oke, sebuah kotak, bukalah kotak itu, kemudian lihatlah ke dalam kotak itu dan jangan berkata apapun. Diberikanlah kepada satu peserta. Lalu kemudian satu peserta atau satu mahasiswa itu melihat. Oke, sudah? Anda sudah lihat? Sudah, Pak. Oke, sekarang berikan lagi kepada yang lain. Maka diberikanlah lagi kepada mahasiswa yang lain. Sudah? Sudah, Pak. Seterusnya sampai dengan selesai. Di akhir sang profesor bertanya kepada para mahasiswanya, apa yang Anda lihat di dalam kotak itu? Apakah itu pemimpin? Apakah Anda melihat itu diri Anda? Ya, Pak, kita melihat itu adalah diri kita. Tepat sekali, Anda adalah seorang pemimpin sejati. Karena pemimpin sejati
dia akan melihat dirinya sendiri dan dia tidak terpengaruh dengan orang lain, karena pemimpin sejati adalah pemimpin yang melakukan perubahan-perubahan. Kalau kalian tidak mau perubahan, maka tidak akan pernah berubah. Sesungguhnya kalau kalian mengadakan perubahan terhadap diri kalian sendiri, kalianlah adalah aktor utama di dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian menjadi pemimpin sejati, pemimpin yang berkarismatik, pemimpin yang menginspirasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan menyuruh peserta untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepemimpinan yang menginspirasi, ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Sesudah itu mereka akan memberikan pandangan-pandangannya. Kemudian mereka akan mengaitkan dengan ciri-ciri kepemimpinan transformasional, di mana mereka akan menjelaskan karismatiknya itu ketemunya di mana, kemudian menginspirasinya itu di mana, kemudian bagaimana inovasi-inovasi yang dijalankan, lalu kemudian bagaimana kemampuan mendengar sehingga kepemimpinan tersebut sangat berguna ketika nanti mereka terapkan ke organisasi mereka. Setelah mereka paham, mereka bisa menjelaskan arti pimpinan, pemimpin, kemudian saya kaitkan dengan bagaimana pimpinan, ciri-ciri, di mana saya akan memberikan tabel, lalu kemudian mereka mengatakan, oh ini pimpinan, oh ini pemimpin. Lalu kemudian kita kaitkan dengan pandangan-pandangan para ahli. Setelah mereka memiliki kemampuan menjelaskan konsep dasar pemimpin, pimpinan, dan kepemimpinan, serta ciri-ciri dan karakteristiknya, maka selanjutnya adalah materi bagaimana mereka mampu mengurai teknik-teknik coaching dan mentoring. Bagaimana mereka mampu mengerti, paham apa itu coaching, apa itu mentoring. Di mana teknik e-grow diperkenalkan kepada mereka. Sesudah itu kita akan sampai pada bagian ketiga materi, yaitu bagaimana mereka mampu melakukan simulasi tentang praktek coaching dan mentoring kepada teman-teman. Tujuannya tentu saja seorang pemimpin transformasional dia harus mampu mendayagunakan SDM yang ada, kaitannya adalah para bawahannya. Sesudah itu Bapak Ibu, setelah mereka praktekkan, kemudian mereka memberikan kesimpulan, dan saya akan menutup dengan menanyakan kepada peserta apakah Bapak Ibu paham terhadap materi yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian saya ingin sedikit flashback lagi, the briefing. Lalu kemudian saya akan mengingatkan kepada mereka mengambil kesimpulan bahwa tujuan akhir dari kepemimpinan transformasional adalah Bapak Ibu mampu mempraktekkan di tempat kerjanya, sehingga kinerja perusahaan, kinerja organisasi menjadi organisasi yang berkinerja tinggi. Demikian Bapak Ibu, teman-teman Widya Iswara sebagai fasilitator pada mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Semoga apa yang sudah saya sharingkan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Kalau ada yang ingin disampaikan kekurangan-kekurangan saya, tolong komen, like, dan subscribe kalau ini bermanfaat, sehingga saya tetap semangat untuk memberikan video-video selanjutnya. Selamat pagi dan assalamualaikum. Cakep.